Segenap cinta yang kau berikan akan hilang ditelan zaman. Kau yang terbaik, memori baik. Semoga doa yang tersampaikan jadi cahaya jalan di depan. Memori baik, memori baik. Jauh di Kayangan, sebuah tempat yang begitu jauh dari bumi, terdapat kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Gajabata dan istrinya yang bernama Ratu Tapas. Mereka memiliki 7 anak, Nawang Sari, Nawang Wulan, Nawang Merah, Nawang Putih, Nawang Bombay, Nawang Daun, dan Nawang Kucai. Salam ayah. Ayah, izinkan aku dan adik-adik untuk mandi di telaga seperti biasanya. Menurut ayahanda boleh saja. Menurut ibunda bagaimana? Gak boleh. Bunda cuma bercanda, sayang. Bunda Nawang Sari, sebagai kakak yang tertua, kamu harus menjaga keenam adikmu. Jangan sampai mereka mengalami hal yang tidak diinginkan. Dan juga hati-hati dalam perjalanan. Baik ayah. Kalau begitu kami izin pergi dulu ya ayah. Bunda. Karena kita sudah besar dan anggunnya kakanda. Oh, tentunya. Siapa dulu bundanya? Masih kena nih. Duh, maaf yang mulia. Yang mulia, itu yakin anak-anak yang mau dibiarin turun ke bumi tanpa ada yang jaga? Ntar bikin onar gimana? Yakin lah, gak apa-apa. Bener itu, yakin aja Nirmala. Sementara itu, di bumi, negeri rempah. Wah, hujan sudah reda, langit sudah cerah. Ini adalah saat yang tepat untuk berburu dan pergi ke hutan. 7 bidadari berdatangan sampai di bumi. Mereka turun tepat di sebuah telaga yang airnya tenang dan bening. Jadi gak sabar nih mau mandi. Lagi pula kita udah gak mandi sama seminggu gak sih? Bener banget. Abisnya kan di Kayangan gak ada air. Bener tuh, buat minum aja masih beli. Ayah anda sih kurang gaul. Padahal kita kan bisa pasang air pakai pump. Ngaco. Emang di Kayangan ada saluran air, ada saluran keran. Seru ada perdebatan. Lanjutkan. Sudah. Kita jauh-jauh turun ke bumi cuman buat perdebatan. Ya enggak dong, Teh. Ya udah cepetan mandi, ntar keburu pelanginya pergi tuh. Cepetan mandi kalian. Ya berdiri. 7 bidadari segera melepas selendang dan mandi. Tanpa diketahui, dari kejauhan ada seorang pemuda bernama Jaka Tarub sedang tercengang melihat pelangi yang di ujungnya terdapat 7 bidadari. Wih, apa itu? Wow. Kemudian, setelah selesai mandi, Gimana astaga? Adinda, apa yang sedang kau lakukan? Selendangku hilang. Apa? Hilang? Mungkin Adinda lupa meletakkannya. Enggak, tadi bener-bener di sini Pak Pul. Baiklah, kalian semua tolong bantu Wulan mencari selendangnya. Baik deh. Oke. Kok bisa hilang sih? Mana aku tahu, Kak. Adinda, tidak ada satupun dari kami yang menemukan selendangmu. Hari sudah mulai gelap, pelangi sudah pergi. Kami akan segera kembali ke Kayangan. Wah, astaga, apa nggak bisa dicari? Maaf Jaga dirimu yang baik. Kami di sini harus ya. pulang, hari sudah sore. Maaf Adinda. Maaf ya Teh. Maaf Adinda. Selamat menikmati tinggal di bumi ya. Bye bye Adinda. Sekali lagi kami minta maaf Adinda.
Jaka Tarub tiba-tiba keluar dari persembunyian tanpa disadari Nawang Wulan. Kamu kenapa? Kamu siapa? Tenang, saya ini orang baik-baik dan saya ingin membantu kamu. Tidak baik bagi seorang perempuan sendirian di hutan seperti ini. Baiklah, saya percaya kamu orang baik. Nawang Wulan. Jaka Tarub, sebenarnya kamu kenapa sih? Kok nangis? Saya sebenarnya seorang bidadari. Kami turun dari kayangan setiap seminggu sekali. Tapi saya kehilangan selendang saya, jadi saya nggak bisa balik ke kayangan. Oh, seperti itu. Bagaimana kalau kita ke rumah saya? Di sana lebih aman dan tidak baik bagi seorang perempuan sore-sore sendirian seperti ini. Apa tidak merepotkan? Tidak apa sama sekali. Baiklah, jika tidak merepotkan, saya akan ikut ke rumah kamu. Mari ikuti saya. Udah biarin aja. Nanti uang sama makanan kita bertambah loh. Udah biarin aja Wulan di sana. Kamu itu ya, uang terus yang dipikirin. Iya kan kasihan Wulan, gimana nasib dia di sana? Udah ya, kita harus bilang ke ayah yang sebenarnya. Kita harus jujur ke ayah, nggak boleh ada yang tutupi kayak gini. Akhirnya, raja dan ratu pun datang. 6 bidadari mendadak murung. Ada apa ini? Kenapa kalian semua diam? Tunggu sebentar. Nawang Sari, Nawang Daun, Nawang Bombay, Nawang Merah, Nawang Putih, Nawang Kucang. Seharusnya putriku ada 7. Siapa sih? Nawang Wulan mana? Itu dia. Nawang Wulannya ketinggalan. Apa? Ketinggalan? Nawang Sari, bagaimana kamu ini menjadi seorang kakak? Bukankah sudah ayah peringati? Maaf ayah. Wah, kalian semua membuat ayah sangat marah. Sebagai hukumannya, kalian akan membersihkan kayangan ini selama 10 tahun. Ditambah tidak ada uang jajan. Bunda juga setuju, tapi bagaimana nasibnya si Wulan? Bukannya mulia, kan udah saya bilang ya, jangan percaya banget sama putri-putrinya. Nirmala, jangan memperkeruh masalah. Enggak tuh, siapa yang memperkeruh? Ah ya sudahlah. Nah, kena hukuman, gak dapat uang jajan, lama-lama bokeh dong aku kayak gini. Udah jalanin aja, emang ini resikonya kan? Sementara Raja Kayangan sangat marah atas kejadian yang menimpa Nawang Wulan. Ia berusaha menemukan bagaimana caranya agar Nawang Wulan dapat kembali ke khayalan. Raja Kayangan meminta bantuan pada Raja Bintara selaku sahabat karibnya untuk membawa Nawang Wulan kembali ke kayangan. Wahai sahabat karibku, datangnya surat ini kepadamu. Aku kabarkan bahwa anakku Nawang Wulan terjebak di bumi sehingga dia tidak dapat kembali lagi ke kayangan. Aku memohon bantuanmu, wahai sahabat karibku, agar Nawang Wulan kembali lagi bersama kami. Tidak perlu khawatir, sebagai imbalannya aku mengizinkanmu untuk menikahi salah satu putriku. Apa itu? Surat dari Raja Kayangan. Hahaha, akhirnya aku dapat menikahi salah satu bidadari di sana. Waktu berjalan dengan begitu cepat. Nawang Wulan sudah bertahun-tahun tinggal di bumi. Inggris pisan, Matur nuhun, Bu. Kamu baru tinggal di sini ya nih? Enggak, saya udah berapa tahun ya gitu di sini. Kamu tinggal di rumah ini, kamu siapanya Jaka? Saya Tolong lihatkan air yang saya masak ya. Saya dosen sebentar. saya masuk rumah dulu ya, Bu. Takut airnya keburu mateng. Iya Neng, oh iya nanti malam jangan lupa ya datang ke acara festival rakyat. Iya, siap, Bu. Nanti saya datang. Oke. Setelah mereka pulang dari festival rakyat,
Mereka pun duduk di teras rumah. Menurutmu bagaimana tadi festivalnya? Bagus, aku belum pernah lihat yang kayak gitu di Kayangan. Oh, baguslah kalau kamu senang. Wulan, aku sebenarnya sudah memikirkan ini dari lama. Apa? Aku menyukaimu. Hah? Iya, dan bagaimana jika kita menikah? Aku sebenarnya tidak pernah memikirkan ini dan aku sangat ragu. Tapi sepertinya itu bukan pilihan yang buruk. Hah? Benarkah? Jadi, apakah kamu mau? Dua tahun pun berjalan. Jaka Tarub dan Naung Wulan dikarunia seorang putra yang sehat bernama Wisnu. Lihat itu si Wulan, kita susah-susah di atas ini. Dia malah senang-senang di bawah sana. Gak tahu diri banget tuh anak. Kan kasihan ya, gimana nasibnya di bawah sana? Nasib Adinda Wulan emang penting sih, tapi nasib kita gimana? Ya udahlah, mungkin emang udah takdirnya Wulan kayak gitu, mau gimana lagi? Selalu aja kakak ngebela si Wulan ribet itu. Di sisi lain, Nawang Daun sedang berjalan dengan Naung Bombay di taman belakang istana. Waktu ayah mana serem banget. Bener banget nih. Apakah kamu sudah menunggu lama, Dinda? Lama banget. Gimana jika mereka mengetahui hubungan kita? Tenang saja, Dinda. Tidak akan ada yang mengetahui hubungan kita. Kamu jangan langsung nyamperin mereka. Aku nggak bisa kalau kayak gini. Kita nggak boleh gegabah, cari tahu dulu aslinya. Mari beritahu ayah dahulu. Oke. Berhenti! Kenapa kalian menyelonong masuk? Kenapa ya? Kami panik. Tadi kami tadi Bunda berbicara dengan pria lain. Lantas memangnya kenapa? Bukan bicara biasa ya. Ibunda takut hubungan dia dan pria itu diketahui oleh rakyat istana. Apa? Jangan langsung emosi Kanda, siapa tahu mereka hanya salah menyampaikan. Tidak, Injani. Tidak. Pasti bukan hal yang biasa. Adinda, apa semua ini? Pramudia, apa yang kau lakukan dengan istriku? Bukan hubungan apa-apa, Prabu. Ya! Prajurit, seret dia ke penjara. Baik, ya. Ikut saya. Ya. Tuan, jadi sama apa betul? Ya. Diam kau! Datuk, kenapa kau tega menghina raja? Kau hanya seorang selir, kau tidak tahu apa-apa. Adinda, kamu tidak pantas mengatakan itu kepada Rinjani. Kenapa kamu memperkeruh masalah ini? Kau saja bisa punya selir, kenapa aku tidak? Aku ada seorang raja. Kamu tidak pantas melakukan hal itu kepadaku. Terlebih lagi, kau adalah ratu yang sudah seharusnya patuh kepadaku. Itu gak adil. Hah, ayo pergi Rinjani. Kanda! Karena sudah mengetahui keberadaan Naung Wulan, dengan tipu muslihatnya, Raja Bintara menyamar menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah, berani, tapi gemblong. Ia memulai pertemuan yang telah ia rencanakan ketika Naung Wulan berada di rumah. Mereka pun memulai obrolan. Hai Nawang Wulan. Nawang Wulan, kau tahu namaku? Haha, iya dong. Apa yang aku tahu tentang kamu? Oh, sini biar aku bantu bawa. Silakan. Wah, terima kasih ya. Hari demi hari, Raja Bintara terus mendekati Naung Wulan dan terus membantu Nawang Wulan. Sehingga mereka menjadi teman yang sangat dekat dalam sekejap. Ternyata, hal tersebut membuat Jaka Tarub terganggu. Diam-diam, Jaka Tarub menyelidiki Raja Bintara dan menemuinya. Hei, siapa kamu sebenarnya? Saya tidak pernah melihat kamu berada di sini. Kamu yang siapa? Datang-datang seperti itu. Saya Jaka Tarub, suaminya Nawang Wulan. Dan saya sudah melihat kamu terlalu dekat dengan istri saya. Tidak sepantasnya kamu seperti itu. Kalau kamu suaminya, emangnya kenapa kalau saya menyukainya? Dan saya akan membuat dia pergi untuk meninggalkanmu selama-lamanya. Jaga omongan kamu ya. Lihat saja nanti. Keesokan harinya, saat Naung Wulan membersihkan gudang rumahnya, tanpa sengaja, ia menemukan selendangnya yang selama ini ia cari-cari.
Selendangku. Jaka, Wulan, kenapa? berani-beraninya kau membohongiku selama ini. Bohongnya apa, Wulan? Setega itu. Tidak ada, Wulan. Jangan pernah tunjukkan mukamu di depanku lagi. You are a fucking bastard. Wulan, aku tidak maksud seperti itu, Wulan. Wulan, tunggu, Wulan. Wulan. Astaga. Ada Nawang nih. Nawang kok lagi nangis sih? Lihat. Aku sebenarnya seorang bidadari. Harusnya aku bisa balik ke kayangan tuh gak karena selendangku hilang. Rupanya selama ini dia yang ambil. Hahaha. Ternyata kau telah mengetahui hal itu. Sebenarnya aku adalah seorang raja dari utusan ayahmu. Jadi jika kau mau kembali bersamaku, kembali ke sana. Akan kembali bersamamu. Tentu, apa gunanya kamu di sini? Dia hanya membohongimu. Jika ia benar-benar mencintaimu, mana mungkin ia ada tegas seperti itu membohongimu. Benar. Mari kita balik. Ayah, bunda, kakak, pulang. Bisa nggak tahu malu masih berani pulang ke sini. Tapi, Nggak ada tapi yang pergi. kak, Ada apa ini ribut-ribut? Wulan, Tunggu Adinda. ayah, Nawang Wulan, waktumu untuk tinggal di kayangan telah habis. Sebaiknya kamu pergi dari sini. ayah, tolong ayah, Tidak, Nawang Wulan. ayah, Kamu telah tinggal di bumi dalam waktu yang sangat lama. ayah. Kamu mencintai makhluk bumi. Bahkan kamu mempunyai keturunan dari makhluk bumi. Itu adalah pantangan Nawang Wulan. Adinda, pergilah kembali ke dunia. Jangan sampai ada di antara kita yang menyakiti hati manusia. Wulan. Kamu sangat gitu. Wulan juga, bunda. Tapi jika Wulan mau ketemu sama kami lagi, tunggulah kami di ujung pelangi ya. Gak apa-apa. Tidak akan lagi ada kesempatanku berada di sini, bunda. Ayahmu tidak mengizinkanmu. Bunda, lihatlah cucunya. Dengan perasaan yang campur aduk, Nawang Wulan pun kembali ke bumi. Jaka, Wulan, aku kembali. anak kita. Aku kembali denganmu dan keluargaku. Benarkah itu, Wulan? Baiklah, aku berjanji akan membagikanmu dan anak-anak kita sampai akhir hayat memisahkan kita. Akhirnya, Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun hidup bahagia selamanya.